Betapa engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1 dan 2. Tuhan Allah namamu. Dunia
marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Allah, puji-pujian dan kemuliaan adalah milik-Mu sampai selama-lamanya. Engkau adalah Tuhan yang Maha Kudus dan Maha Benar. Hati-Mu melimpah dengan rahmat dan pengampunan. Kami datang memuji Engkau dan memohon, jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Engkau telah mengampuni kami, mampukanlah kami bertobat dan mengubah diri kami. Engkau telah menebus kami, tolonglah kami mengubah dan memperbaharui sikap dan perilaku kami sehari-hari. Kami bersukacita dan berjanji hanya beribadah kepadamu, mengingat keampunan dosa-dosa kami. Oleh karena kasih-Mu yang besar dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 183, ayat 1, menjulang nyata atas bukit Kala. Pembacaan pertama firman Tuhan terambil dari Yehezkiel pasal 16 ayat 60 sampai 63. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Barulah engkau teringat kepada kelakuanmu, dan engkau merasa malu pada waktu aku mengambil kakak-kakakmu, baik yang tertua maupun yang termuda, dan memberikan mereka kepadamu menjadi anakmu, tetapi bukan berdasarkan engkau memegang perjanjianku. Aku akan meneguhkan perjanjianku dengan engkau, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan dengan itu, engkau akan teringat-ingat yang dulu dan merasa malu, sehingga mulutmu terkatup sama sekali karena nodamu, waktu aku mengadakan pendamaian bagimu karena segala perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 28 ayat 1 dan 2. Ya Yesus, tolonglah. Ya
Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ialah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan seluruh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berhimpun dan merendahkan diri bersama-sama, berdoa memohon belas kasihan-Mu. Kami mengaku tidak hidup menurut teladan Kristus. Kami tidak bersikap murah hati, tidak lemah lembut, dan tidak rendah hati. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kami mengaku tidak menjadikan Yesus sebagai acuan, model dan pola hidup kami sehari-hari. Kami jarang meminta petunjuk dan bimbingan Kristus dalam mengambil keputusan-keputusan penting menyangkut hidup, usaha, dan relasi kami. Kami enggan melibatkan Tuhan merencanakan masa depan kami. Ampuni kami ya Tuhan, bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami bertekad meninggalkan perbuatan kami yang jahat dan menghayati hidup baru dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1, dihapuskan dosaku. Berita pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan kedua firman Tuhan, Perjanjian Baru, terambil dari Ibrani pasal 6, ayat 17 sampai 20. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta bagi jemaat yang mengikuti dari rumah dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada lembar warta jemaat
atau transfer ke nomor rekening gereja di BNI 46 dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan seni hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat 287B, ayat 1-3, sekarang bersyukur. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari buku Zinune 261 ayat 1, 2, dan 6, Ya Ezumange.
Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk segala berkat dan anugerah-Mu sepanjang hari-hari yang kami lewati. Telah seminggu lamanya Engkau telah menyertai dan memberkati kami. Dan telah 10 hari di bulan ini, Engkau juga telah menyertai dan memberkati kami. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala berkat-berkat-Mu dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam segala aktivitas kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa sebagian dari berkat-berkat yang telah Engkau curahkan kepada kami. Terimalah Tuhan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Biarlah Engkau yang memberkatinya, dan Engkau juga memberkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini Tuhan. Biarlah boleh dipakai untuk kemuliaan dan membesarkan kerajaan-Mu, dan khususnya untuk BNKP Jemaat Jakarta. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang telah memberi dan yang mungkin pada saat ini belum dapat memberikan. Kiranya kasih, berkat, dan anugerah senantiasa berlimpah dalam kehidupan mereka, dalam keluarga, dan dalam pekerjaan mereka. Terima kasih ya Bapa, kami telah berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang kita masuk dalam persiapan pelayanan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 457 ayat 1, Ya Tuhan tiap jam. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini, itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami tidak memiliki apa-apa yang boleh kami andalkan untuk meraih keselamatan kami. Tetapi karena Tuhan berkenan untuk mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu kepada setiap kami. Seminggu lamanya telah kami lewati bersama Tuhan dalam berbagai aktivitas dan kegiatan kami. Kami percaya bahwa kekuatan dari Tuhan, penyertaan dari Tuhan yang menghantarkan kami boleh tiba pada hari ini. Kami yang beribadah, baik yang mendapat giliran secara live streaming di rumah, maupun kami yang ada di hadapan Tuhan hari ini di rumah-Mu, kami ingin mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, hati kami terbuka untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan
dan terbuka untuk petunjuk-petunjuk kehidupan yang datang melalui firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini dikutip dari kitab Ayub, pasal yang ke-23, ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa. Dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu di rumah maupun di gedung gereja. Ma'obai tafefu Yahobu. Salam. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih, ada banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini dan sulit dijelaskan apa penyebabnya, bahkan juga apa maksudnya. Dan hari ini kembali kitab Ayub memperhadapkan kita pada pertanyaan-pertanyaan penting, baik yang bersifat pribadi maupun secara pastoral atau bimbingan rohani kepada kita semua sebagai umatnya. Bapak Ibu, yang kita mengerti bahwa kenyataan yang ada di dunia ini, ada banyak penderitaan yang mengusik kita. Ada banyak kesedihan. Ada banyak kesakitan yang datang dalam kehidupan kita. Bisa dalam bentuk penderitaan karena sakit penyakit, atau juga karena masalah-masalah pergumulan hidup yang kita jalani. Ada penderitaan yang kita jalani, yaitu sakit penyakit dalam tubuh kita, keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Ataupun juga ada penderitaan karena pergumulan jiwa kita. Ini kadang-kadang kita cari jawaban-jawaban. Kita cari alasan-alasan mengapa terjadi. Mengapa terjadi? Kadang kita tidak mendapat jawabannya. Mungkin kita bisa menyaksikan orang yang ditimpa penderitaan. Keluarga-keluarga dekat kita. Suami, istri, anak-anak kita. Justru kadang-kadang kita tidak berdaya untuk melakukan sesuatu hal, memperbaiki keadaan atau menolongnya. Dan mungkin yang paling menyiksa kita adalah pertanyaan-pertanyaan. Mengapa ini terjadi, Tuhan? Haba alwa baba auriku baswaya.
Haba alua baba auri bonga pategu. Haba alua baba auri damogu. Hana ba alua baba auri niha sifaluka kegu babu kuliah de baguliah. Pertanyaan-pertanyaan ini kadang-kadang sulit kita menjawabnya. Bahkan kita tidak menemukan jawabannya. Dalam situasi-situasi seperti itu Bapak Ibu, apakah dan bagaimana kita mengartikan, memaknai, memberi jawaban tentang iman kita kepada Allah? Bila kita sedang giat-giatnya melakukan rencana kehidupan, di tengah jalan Tuhan memanggil. Apakah suami, istri, apakah anak-anak kita? Apakah kita masih berkata? Dan mau berkata? Apakah ini tentang kasih pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita masih mau berkata, Tuhan berbelas kasihan kepada kita? Padahal keadaan di sekitar kita ternyata menyatakan bahwa seolah-olah Allah membiarkan kita, Allah mengecewakan kita dengan berbagai tantangan yang kita hadapi. Ini yang terus kita gumuli dalam hidup ini, sehari-hari dalam aktivitas kita. Justru itu Bapak Ibu, kitab Ayub yang kita baca hari ini berkaitan tentang pertanyaan-pertanyaan itu. Berkaitan dengan pergumulan-pergumulan kita yang kita butuhkan jawaban tentangnya. Bapak Ibu, dalam peristiwa Ayub ini, oleh sahabat-sahabatnya, mereka berusaha sebaik mungkin untuk meyakinkan bahwa penyebab penderitaan Ayub yang dia alami adalah ada beberapa faktor. Bisa karena kesalahan Ayub sendiri. Bisa karena faktor hati Ayub menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan. Dan banyak faktor. Dan ternyata setelah kita baca semua kitab Ayub ini, penilaian sahabat-sahabatnya itu tentang penyebab penderitaannya salah. Penilaian mereka terhadap Ayub dan dukungan kata-kata yang mereka sampaikan kepada Ayub, motivasi-motivasi yang mereka sampaikan kepada Ayub, justru bukan meringankan beban Ayub, tetapi menambah beban Ayub. Menambah beban Ayub. Ayub bergumul dengan imannya kepada Allah. Ayub seorang yang saleh dan baik, tetapi dia dirundung penderitaan dan pencobaan. Dan Bapak Ibu, kalau kita membaca kitab Ayub ini secara menyeluruh, penderitaannya bukan penderitaan yang ringan dan sedikit. Penderitaannya menyayat hatinya dan membuat orang yang melihatnya merasa terenyuh, pilu, bahkan ikut juga menderita melihat keadaan Ayub. Bayangkan, tadinya orang kaya raya, tadinya orang baik, kini di hadapan mereka menjadi orang yang sudah busuk badannya semua. Menjadi orang yang sangat menderita. Dia mengambil abu dan dia menutupi wajahnya. Dia malu bertemu dengan banyak orang karena dia telah jatuh dalam penderitaan yang amat dalam. Datang teman-temannya. Tetapi penilaian teman-temannya tentang dia justru tengah bangau hasi noronia. Semakin terhakimi ia dengan pernyataan-pernyataan dari teman-temannya. Ayub merasakan penderitaan itu. Dia merasakan kesusahan itu. Bahkan dalam hatinya juga dia berkata, ini ketidakadilan Tuhan. Kenapa di saat anak-anakku masih kecil-kecil engkau mengambil pasangan hidupku? Mengapa di saat kami mau melakukan sesuatu engkau menghancurkan usaha ini Tuhan? Mengapa Tuhan? Ayub bergumul dengan penderitaannya itu. Mengapa satu-satunya permohonan kami kepadamu sampai hari ini Tuhan engkau tidak menjawabnya? Mengapa? Mengapa Tuhan? Ini pertanyaan ini Bapak Ibu. Ayub tahu itu. Dia menderita. Bahkan Ayub menuntut penjelasan tentang itu. Kalaupun hari ini Tuhan tidak dijelaskan di sini, tapi di surga engkau berkenan menjelaskannya. Bahkan kalau boleh juga di neraka. Ngeri kan?
pergumulan batinnya itu. Ayub memiliki pengalaman bagaimana ia ditinggalkan oleh Allah itu sendiri. Ayub memiliki pengalaman bagaimana ia ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya. Dulu begitu kompak mereka, dulu begitu bersahabat mereka. Tetapi ketika dia jatuh, dia ditinggalkan oleh sahabat-sahabat. Ketika dia jatuh dalam penderitaan, orang lain tidak melihatnya lagi. Bahkan penilaian tentang dia sudah mulai miring. Ini Bapak Ibu, yang paling menyedihkan lagi, dia juga ditinggalkan istrinya, yang dia perjuangkan mati-matian mendapatkannya. Tapi istrinya juga meninggalkannya. Bahkan istrinya mengajaknya untuk mengutuki Allah yang telah memberikan segala sesuatu bagi mereka selama ini, dan yang bersedia bersama dengan mereka dalam penderitaan ini. Ini semua yang dialami oleh Ayub. Oleh karena itu Ayub menghantarkan pikiran kita ke tebing jurang yang paling dalam memikirkan ini. Dia mengkonfrontasikan kita dengan kegagalan, dengan penderitaan tanpa penjelasan. Dan pasti kita menyampaikan banyak pertanyaan. Dalam setiap pergumulan kita pasti berbeda-beda. Di setiap keluarga kita pasti berbeda-beda. Ada pergumulan-pergumulan kita. Dan mungkin pertanyaan itu pernah kita sampaikan di hadapan Tuhan. Dan mungkin hari ini sampai saat ini pun belum terjawab. Mengapa Allah nampaknya bertindak sembrono dalam pemeliharaannya? Dia menciptakan kita. Dia mengatakan bahwa engkau adalah gambar Allah, imago dari Allah. Anak yang kukasihi, ciptaan yang paling mulia. Tetapi kenapa kadangkala Tuhan membiarkan kita menderita dengan berbagai tantangan dalam kehidupan ini? Mengapa penyakit seseorang ia sembuhkan, padahal penyakit orang lain seolah-olah dia biarkan? Ini pertanyaan kita. Hana ba ifododongo banget si samosa. Basi samosa lifododongo, seolah-olah lifododongo. Ini kita merasakan ini tidak adil ya. Mengapa Allah tergerak mendengar ratapan seseorang, padahal nampaknya ia tidak peduli dengan ratusan ribu orang yang meninggal karena COVID ini? Pertanyaan ini terus bergentayangan dalam pikiran kita. Bergentayangan di setiap perjalanan kehidupan kita. Berkecamuk dalam hati kita. Ayub justru menuntun kita menyaksikan dan menemukan jawaban itu hari ini Bapak Ibu. Atas pertanyaan-pertanyaan yang sulit dengan pergumulan kita dalam kehidupan hari ini, kita diajak untuk merenungkannya. Bapak Ibu, sebelum peristiwa Ayub ini jatuh dalam penderitaan, kalau dilihat di monitornya Allah, di hadapan Allah dan di hadapan manusia, Ayub itu adalah seorang konglomerat. Ini adalah kekayaan menurut pemahaman orang dulu, bahwa kekayaan itu tanda-tandanya orang itu diberkati Tuhan. Kalau semakin kaya, itu artinya semakin diberkati Tuhan. Dan ini terjadi dalam hidup Ayub. Ayub seorang yang baik dan saleh. Setiap kali istrinya dan anak-anaknya datang ke tempat pesta, maka esok harinya Ayub datang ke rumah Allah dan memohon pengampunan sambil membawa kurban. Tuhan, manakala di saat istriku dan anak-anakku melakukan pesta pora, ada dosa yang mereka lakukan, Tuhan ampuni mereka. Jadi Ayub ini kepala keluarga yang bertanggung jawab. Dia selalu mengajak anak-anaknya menyembah Tuhan. Manakala tidak ada anak-anaknya pun, dia selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ampuni mereka, ampuni anak-anakku, ampuni istri, keluargaku, ampuni manakala mereka melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Dia adalah seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab. Itariagi itare irano da janu sugiai telu bisa pengalaman mibal. Irano da janu kedai pamangandro itai. Ini juga hari ini sambil ingatkan kita Ayub dah ini. Ayub menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Kita lihat istrinya. Apa kata istrinya kepada Ayub ketika Ayub jatuh dalam penderitaan? Ini kata-kata istrinya ini bukan meringankan penderitaannya, justru menambah bisa penderitaan itu.
Apa kata istrinya? Di Ayub pasal 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masihkah bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini kata-kata ini kalau kita lihat, ini sudah bosan istrinya ini ngurusi si Ayub ini. Kamu tiap hari berdoa terus menanti-nantikan Tuhan. Ada mujizat, ada mujizat. Hari ini saya katakan kepadamu, kutuklah Allahmu itu dan matilah kau. Oh, ini ngeri nih. Nama ngabuliomu dan ya misofu ke pasangan ada elau ke guna si medal ke misofu tasofu dan ya sama saya dan usofu ke nalfa. Ini ngeri sekali ini. Kata-kata istrinya itu bukan meringankan bebannya, justru menambah bisa penderitaannya. Wah, memang. Ini ngeri sekali Bapak Ibu. Saya terus bergumul tentang ini. Betapa beratnya penderitaannya itu. Tapi apa kata Ayub? Kata Ayub jawabannya kepada istrinya. Tetapi jawab Ayub ini di pasal 2 ayat 10. Ayub pasal 2 ayat 10. Kata Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Nah, ini jawaban luar biasa ini iman Ayub. Di tengah-tengah penderitaannya dia masih berkata bahwa yang terjadi ini rencana Tuhan. Yang sedang kita alami ini bukan karena kita, ini karena rencana Tuhan. Ini. Dan Bapak Ibu, di sini terbukti bahwa Ayub tidak mengikuti kata istrinya, tetapi Ayub tetap berteguh dalam imannya. Kita lihat sahabat-sahabatnya. Apa kata sahabat-sahabatnya tentang penderitaannya? Sahabat-sahabatnya itu ada 3 orang. Pertama Elifas, kedua Bildad, dan ketiga Zofar. Pertama Elifas. Elifas ini adalah seorang teolog logikawan. Artinya dia ini cocok dengan istilah politis sekarang, cocok logi, dicocok-cocokkan. Apa yang terjadi itu, oh ini masalahnya. Apa yang ini, oh ini sebabnya. Jadi dia ini adalah seorang teolog logikawan. Ia memiliki teologia dengan berkata, siapa yang menuai, dia menabur. Apa yang kamu tuai, engkau tabur. Yo fayau mana da ayu walu hadini so ni lau mesilo sohi. Ada pasti mana ba aurimo ya da. Ini ngeri sekali nih. Coba kalau kita katakan kepada orang yang kita jenguk itu sedang sekarat, kita kata, kau ini pasti ada dosamu. Ini bukan meringankan dia sehat ini, tambah terhakimi dia di situ. Jangan. Ini Elifas ini mewakili gaya berpikir seperti itu. Karena dia berkata dalam Ayub pasal 4 ayat 8, Elifas ini berkata, apa yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Siapa menabur angin, ia menuai badai. Masuk akal kan? Ini masuk akal logika ini. Siapa yang menabur angin, ia akan menuai badai. Ini juga sering kita lakukan. Kadang saya juga melakukan itu. Nggak mungkin lah. Pasti engkau telah menabur angin, makanya sekarang badai yang terjadi. Ini logika-logika berpikir. Kedua, kita lihat Bildad. Apa ini kata Bildad ini kawannya? Bildad ini juga memiliki teologi, istilahnya teologi masa lampau. Terikat dengan tradisi. Babe hede nononi halamannya le feke na le hor. Ini lagi. Ya, le feke na le hor. Aduh, ini Ayub, kamu ini Ayub, janganlah bersembunyi di balik kesalehanmu Ayub. Jangan bersembunyi di balik kebaikanmu. Tidak mungkin ada penyakit kalau bukan karena dosamu. Ini ngeri lagi ini. Ya. Orang yang sedang sakit terus dia, aduh ya Tuhan, atulah salamai dan hadami gimana? Tinggal famadu guni waradai itulah hakimi dau. Ini Bildad mencurigai hubungan Ayub dengan Tuhan ada yang tidak beres. Kalau engkau bersih dan jujur Ayub, ini kata Bildad,
maka tentu ia akan bangkit demi engkau dan ia akan memulihkan rumahmu yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Ini luar biasa ini Bapak Ibu. Teologi tradisi ini juga masih ada di kitab orang Nias. Nah, kalau ada yang sakit keras, orang tua, di sini sudah jarang, tapi kadang-kadang ada juga saya dengar melakukan. Kasih pakai safusi, apa namanya itu? La bege la otomeo. Nah ini. Ba zata udo ba mate ni hadau, berubah otomeo, bayangkan dau tebai manga. Dau fanumenu, la sedoni baba, asa sopa sedobosa. Feledrua maubu. Oh ada ya nagole babi. Ada ya utopa ini dia begini mati. Si dunia le mati masih mau kenal nih ada. Enggak meninggal itu. Tapi karena terlalu banyak yang disuapi di mulutnya, udah sesak nafas. Nanti berdoa, ya inilah waktunya Tuhan. Hari ini batasnya. Coba diselidiki secara medis. Bukan mati karena udah sesak nafas. Bayangkan 1 sendok, 4 orang menantu, 12 orang cucu masuk ke mulutnya. Udah nyangkut di sini. Oh ini bahaya ini. Hati-hati. Kita mempercepat ajalnya. Bapak Ibu, ini karena kita terikat dengan teologi tradisi. Ini yang terjadi kepada Bildad. Dia memiliki teologi masa lampau. Fayau medal Ayub. Ya, le mode gegeu na le ang. Ini persoalan. Dan yang terakhir mari kita lihat Zofar. Zofar terus. Ini penyuluh rohani yang hebat ini, Zofar ini. Seolah-olah dia tidak ada salah, dia tahu segalanya. Dia mengatakan bahwa dunia ini adalah tempat menerima hukuman atas segala perbuatan kita. Jadi bukan nanti di neraka, tapi di dunia ini setiap orang yang melakukan kejahatan, hari ini juga dia akan menerima pembalasan. Jadi Ayub, kenapa kamu sakit hari ini? Karena itu adalah pembalasan atas dosa-dosamu. Oh ini tambah tajam lagi Zofar ini. Ini ngeri, ini penderitaan, ini yang dilakukan. Tiga orang ini, termasuk istrinya, mereka tidak tahu pendahuluan apa yang sudah terjadi antara Tuhan dengan iblis yang berkata. Iblis berkata kepada Tuhan, Tuhan Allah, kenapa Ayub ini begitu setia kepada kamu? Hari ini saya coba hilangkan seluruh yang dia miliki yang Tuhan anugerahkan. Hartanya, jabatannya, anak-anaknya, segala sesuatu Tuhan jauhkan dari dia. Dia akan pasti menghina Tuhan dan dia akan pasti mengatakan Tuhan itu tidak baik. Ini ada diskusi sebelumnya, tapi 3 orang ini termasuk istrinya, dia tidak tahu diskusi ini. Kata Tuhan kepada iblis, coba saya ingatkan kamu, bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena segala apa yang dimiliki Ayub itu setia kepada saya, tetapi karena dia tahu adalah saya adalah Allah. Izinkan penderitaan. Ini yang tidak tahu. Ini yang tidak tahu 3 sahabatnya ini yang tidak tahu oleh istrinya. Sehingga mereka memberi penilaian yang salah kepada Ayub. Ini yang kita bahas hari ini Bapak Ibu. Termasuk teks khotbah ini adalah bagian dari pembelaan Ayub dirinya. Tetapi ketika di ayat 10 khotbah kita hari ini, justru Ayub sadar diri. Bahwa segala apa yang terjadi kepadanya, segala apa yang sedang dirasakannya, hartanya hilang, nama baiknya menjadi hina, istrinya meninggalkannya, anak-anaknya mati, dan seluruh sahabat-sahabatnya meninggalkan dia. Hari ini dia tinggal sendiri bersama dengan Tuhan dalam imannya, bahwa apa yang sedang dihadapinya ini adalah rencana Tuhan dalam kehidupannya. Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan Ayub Bapak Ibu. Di pasal 23 ayat 10 sampai 17 ini, Ayub menggiring kita memahami Allah yang hidup, Allah yang bebas, Allah yang berdaulat, Allah yang bisa melakukan segala sesuatu. Makanya di ayat 13 ayat khotbah kita hari ini dia berkata, tetapi ia tidak pernah berubah, siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya pasti dilaksanakannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang kita renungkan hari ini? Bila saya dan saudara menghadapi pencobaan-pencobaan, bila saya dan saudari ada pergumulan-pergumulan yang sulit mendapat jawaban, jangan takut.
Itu ada Tuhan di balik itu semuanya. Manakala ada doa-doa Bapak Ibu yang sampai hari ini tidak terjawab, Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Tuhan lebih tahu apa yang cocok bagimu. Tuhan lebih tahu apa yang menjadi bagian yang harus kau lakukan dalam hidup ini. Karena banyak hal yang tidak bisa kita mampu menerjemahkan rencana Tuhan. Orang-orang hebat Elifas ini, orang hebat Bildad ini, orang hebat Zofar ini. Bahkan Ayub sendiri orang saleh dan baik. Dia tidak mampu melihat rencana Tuhan dalam kehidupannya. Tapi pada akhirnya dia berkata, mengaku dengan imannya bahwa Allah itu tidak pernah berubah. Apa yang sudah direncanakannya, dia akan melakukannya. Semoga itu menjadi kekuatan kita menghadapi kesulitan-kesulitan Bapak Ibu. Mungkin karena penyakit, mungkin karena pergumulan, mungkin karena pekerjaan, anak-anak kita, suami dan istri kita. Sekali lagi saya katakan, kekuatan Ayub itu ini. Dan apa yang terjadi? Ayub dikenal sebagai seorang musafir iman yang pada akhirnya dia diberkati Tuhan dalam kehidupannya, lebih dibanding kehidupannya di masa lalu. Amin. Ini menjadi harapan kita. Ini menjadi kekuatan kita meneruskan perjalanan hidup ini dengan berbagai dinamika dalam kehidupan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara. Hari ini kita membaca ayat hafalan kita dari Ayub pasal 23 ayat 13. Ayub pasal 23 ayat 13, kita sama-sama mengucapkannya baik yang di gereja maupun yang di rumah. Kita mulai 1, 2, 3. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Ampuni kami ya Tuhan, manakala dalam pengalaman kehidupan kami mengatakan bahwa Tuhan tidak adil dengan segala realita dan kenyataan dalam perjalanan masing-masing kehidupan kami. Dan hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah berubah atas semua kami dan ciptaannya. Engkau melakukan kehendak-Mu di dalam kedaulatan-Mu. Engkau melakukan rencana-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hidup yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita, kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang kita akan mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh majelis. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat beribadah dan selamat datang terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Untuk para pelayan tanggal 17 Oktober 2021, pengkhotbah Pendeta Mesiduhu Telombanua MTH, Liturgos Satuania Keriso Amasonia Harefa, ibadah dalam bahasa Nias. Untuk persiapan ibadah dilaksanakan pada hari Kamis pukul 7 malam di ruang ibadah Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Jemaat yang mengikuti ibadah di gereja pada tanggal 17 Oktober 2021 adalah dari lingkungan 2, lingkungan 3, dan lingkungan 6. Warta dari Komisi Perempuan, diberitahukan ibadah atau PA Komisi Perempuan akan dilaksanakan pada hari Rabu 20 Oktober 2021 pukul 19 sampai selesai secara virtual melalui link Zoom meeting. Link dapat dibaca di dalam warta. Pelayan firman Tuhan Inabel Falase dan Liturgos Inagebi Zega. Diharapkan segenap anggota Komisi Perempuan dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi dari Komisi Pelayanan Anak. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa pertama, Natal Sekolah Minggu BNKP Jemaat Jakarta akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 Desember 2021 pukul 16 sampai selesai secara virtual melalui Zoom. Kedua, sehubungan dengan perihal di atas, wali kelas dan guru kelas akan menghubungi bapak dan ibu orang tua dan atau anak-anak sekolah minggu untuk kegiatan mengisi acara ibadah dan perayaan dimaksud. Ketiga, celengan Natal anak-anak sudah dapat dikirimkan melalui rekening Bendahara Natal atas nama Herdianti Harefa atau langsung melalui guru-guru sekolah minggu diantaranya Lisa Halawa saat ibadah di gereja. Keempat, demikian juga bagi warga jemaat yang ingin mendukung dana untuk acara Natal bisa melalui rekening bendahara yang sudah tertera. Rapat Pendeta BNKP tahun 2021 diberitahukan pada tanggal 12 sampai dengan 14 Oktober 2021, Bapak Pendeta Yaman Zega STH Amin dan Ibu Pendeta Weli Kristina Eliku Putri Gule STH akan mengikuti rapat Pendeta BNKP tahun 2021 secara tatap muka yang dilaksanakan di Kota Gunung Stoli, Nias. Untuk pemberkatan pernikahan pengumuman pertama, mohon dukungan doa atas rencana pemberkatan pernikahan kudus kepada saudara-saudari tersebut di bawah ini. Laki-laki Jonathan Alase SPT MSI, anggota Jemaat BNKP Jemaat Paulus Resort 02. Perempuan Dr. Florensa Teolina Nduru, anggota Jemaat Lingkungan 3 BNKP Jemaat Jakarta Resort 45, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Oktober 2021 pukul 10 di Gereja BNKP Jemaat Jakarta Resort 45. Diberitahukan kembali Gereja BNKP Jemaat Jakarta
telah menerima sumbangan beras sebanyak 120 kilo untuk bulan Oktober dari keluarga NN. Majelis dan warga jemaat mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Untuk laporan keuangan dalam minggu ini, penerimaan sebesar Rp170.170.941. Pengeluaran sebesar Rp34.897.265. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Jemaat yang berulang tahun dari periode tanggal 4 sampai 10 Oktober berjumlah 31 orang. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Nats firman Tuhan untuk renungan harian untuk 1 minggu ke depan dapat dibaca di lembar warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, kita mengakhiri ibadah kita. Kita mengangkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 410, ayat 1, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap kurasakan kita bersatu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan, karena hanya Engkaulah yang dimuliakan. Misteri dan rahasia-rahasia karya keselamatan-Mu tidak sanggup kami selami sebagai akal budi manusia. Tetapi kami memiliki iman yang Tuhan telah taruh di dalam hati kami, mempercayai seutuhnya segala rencana Tuhan dalam kehidupan kami manusia ciptaan-Mu. Oleh karena itu tak henti-hentinya kami hanya mempertaruhkan di dalam tangan pengasihan Tuhan seluruh kehidupan kami umat-Mu, baik yang ada di hadapan-Mu saat ini, di rumah dimanapun, hanya di dalam tangan pemeliharaan Tuhan kami merasa tenang dan merasa nyaman. Ya Tuhan, pada saat ini kami menaikkan doa syafaat kami kepada-Mu untuk kehidupan anak-anak Tuhan di Jemaat Jakarta, baik yang ada di hadapan Tuhan saat ini, yang mendapat giliran beribadah live streaming di rumah. Tuhan berkati mereka ya Bapa. Segala usaha dan pekerjaan mereka Tuhan Engkau anugerahkan hikmah dan pengetahuan, sehingga mereka semakin bijaksana untuk mengerjakan dan melakukannya. Bahkan manakala mereka memiliki pergumulan-pergumulan kehidupan, sakit penyakit, beban-beban pemikiran yang sampai saat ini mereka belum mendapat penjelasan, sebab kami percaya
Engkau menaruhkan dalam hati mereka iman yang teguh, bahwa Tuhan tidak pernah berubah, Ia selalu menolong dan menyertai mereka dalam perjalanan kehidupan ini. Ya Tuhan, jangan biarkan hati umat-Mu putus asa. Selalu tumbuhkan rasa optimisme dan pengharapan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau mampu melakukan sesuai dengan rencana-Mu. Berkati keluarga-keluarga di jemaat ini ya Tuhan. Berkati anak-anak mereka, masa depan anak-anak mereka yang sedang sekolah, yang mencari pekerjaan, yang sedang mencari dan bergumul dengan pasangan hidupnya. Tuhan yang telah menata perjalanan kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu, kami pertaruhkan seluruh jemaat ini dalam tangan Tuhan, sertai mereka dengan segala berkat surgawi. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami teringat juga kepada anak kami Azriel yang saat ini sedang melawan sakitnya di rumah sakit saat ini. Tuhan, Engkau ulurkan tangan-Mu dan lawatlah dia saat ini, sehingga dia boleh dipulihkan dan disembuhkan. Dan juga bagi saudara-saudara kami yang sedang terbaring karena sakit dan penderitaan dalam fisik mereka, baik yang terbaring di rumah sakit. Oh Tuhan Yesus, kami tidak berdaya untuk menolong mereka, tetapi kami percaya kasih-Mu yang selalu hadir dalam hati mereka, itu yang menghibur dan menguatkan mereka menerima kenyataan hidup ini. Tolong Tuhan, biar mereka terus memiliki pengharapan bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik untuk anak-anak-Nya yang setia sampai akhir. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun pada minggu ini. Tuhan telah menolong mereka, menyertai mereka sepanjang waktu yang telah mereka lalui. Dan kami percaya bahwa langkah kehidupan mereka ke depan Tuhan juga yang menyertai mereka. Segala doa-doa dan harapan mereka dalam hidup ini, Tuhan anugerahkan bagi mereka seturut dengan keputusan Tuhan, bukan karena keinginan mereka. Biarlah Tuhan selalu memberikan mereka petunjuk untuk mereka apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan, apa yang dikerjakan. Karena pikiran manusia terbatas, tetapi rencana Tuhan tak terjangkau. Kami berdoa juga Tuhan untuk segala pekerjaan dan pelayanan kami di jemaat ini. Pekerjaan di lingkungan-lingkungan, di komisi-komisi, dan secara khusus untuk pembangunan gedung sarana prasarana tahap ketiga. Tuhan, semuanya kami tidak bisa melakukannya tanpa Tuhan sendiri campur tangan. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang menolong, memberi dukungan. Engkau berkati setiap orang yang memberi dukungan. Dan Engkau selalu memberikan kegairahan bagi setiap kami untuk terus bergandengan tangan, mewujud nyatakan rencana-rencana Tuhan di jemaat ini. Semuanya kami terbatas Tuhan, terlebih di masa pandemi ini. Tetapi Allah kami Allah yang luar biasa, Allah yang tidak terbatas. Engkau boleh menganugerahkan segala apa yang diperlukan jemaat ini melalui warga-Mu di tempat ini. Berkati mereka semua ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan di resor, juga di Sinode BNKP. Terlebih pada minggu depan ini akan dilaksanakan rapat pendeta BNKP yang berjumlah 601 orang. Berkumpul di Gunung Sitoli untuk membicarakan beberapa hal, baik tema-tema teologi maupun hal-hal yang berkaitan dengan organisasi. Tuhan berkati perhelatan ini dan jauhkan dari segala kekacauan terutama karena pandemi COVID ini. Tuhan, kami percaya bahwa seluruh perjalanan para hamba-Mu boleh tiba dengan selamat dan dalam perlindungan Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur pandemi ini di wilayah DKI Jakarta sangat memberikan harapan baru bahwa boleh beraktivitas karena sudah ada di level yang sangat rendah saat ini. Dan kami percaya biarlah kami semua boleh saling bertanggung jawab untuk menjaga dan patuh pada prokes yang telah dilakukan. Di saat kami ada di rumah, di luar rumah, di tempat pekerjaan, di tempat-tempat yang berkerumun dalam jumlah yang banyak. Kami percaya Tuhan Engkau melindungi sehingga semua umat-Mu boleh beraktivitas, boleh bekerja seperti semula dengan segala kewaspadaan yang tinggi. Berkati anak-anak kami,
Terlebih-lebih anak-anak kami yang minggu depan ini akan menjalani pembelajaran tatap muka di sekolah. Ya Tuhan, lindungi mereka. Di saat mereka keluar dari rumah, di perjalanan, di sekolah, ya Tuhan, Engkau yang melindungi semua umat-Mu. Dan biarlah pandemi ini berlalu, sehingga semuanya boleh kembali seperti sedia kala. Terima kasih Bapa. Ini seluruh persembahan jemaat-Mu. Bahkan lebih daripada itu, ini hidup mereka di hadapan Tuhan. Terima menjadi dupa yang harum, yang berkenan kepadamu. Segala rencana kehidupan mereka, segala permohonan mereka, segala doa-doa mereka kepada Tuhan, kabulkan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Manakala sebentar lagi kami akan berpisah, kembali ke tempat kami masing-masing, kami mohon tangan Tuhan yang penuh kuasa dan berkat, itu yang menghantarkan seluruh jemaat-Mu tiba di rumah dengan selamat. Dan saudara-saudara kami sekitar gereja kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati juga mereka. Biarlah kami boleh hidup berdampingan dan semuanya kami merasa damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang tidak sempurna ini, sempurnakanlah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Yahobu, silakan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku
sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Aku kan setia. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Aku kan setia sampai akhir hidup.